Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan 4 proposal penelitian, yakni penelitian deskriptif, penelitian tindakan kelas, penelitian pengembangan, dan penelitian eksperimen. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Antika Nusantara. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Metode Eksperimen Pencampuran Warna terhadap Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini di TK Selip Suci Maulana. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat perbedaan perkembangan kognitif antara anak yang diajarkan dengan metode eksperimen dan non-eksperimen. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan perkembangan kognitif anak antara yang diajarkan dengan metode eksperimen dan non-eksperimen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain yang digunakan adalah pre-eksperimen. Metode eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan. Penelitian metode eksperimen dapat mendeskripsikan apakah eksperimen pencampuran warna berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di TK Selip Suci Maulana. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anak kelompok B di TK Selip Suci Maulana yang berjumlah 13 orang. Pengambilan sampel penelitian dengan menggunakan teknik total sampling. Teknik total sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik total sampling atau penelitian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok B di TK Selip Suci Maulana dengan jumlah 13 orang anak, yakni terdiri dari 8 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes dan observasi. Yang pertama tes. Tes adalah pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah observasi. Observasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data tentang pembelajaran yang mempunyai cara spesifik bila dibandingkan dengan metode lain. Sekian presentasi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Anja. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Angelina Buku. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 tahun melalui metode bercerita di TK Santa Clara Maria Ines Rowo. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya anak usia 5-6 tahun yang kesulitan mengungkapkan pendapat, memiliki kosakata terbatas, dan kurang percaya diri saat berbicara. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang membuat anak cenderung pasif. Oleh karena itu, dipilih metode bercerita karena mampu merangsang kemampuan berbicara, memperkaya kosakata, serta meningkat kepercayaan diri anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah metode bercerita dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun di TK Santa Clara Maria Ines Rowo, dan bagaimana penerapan metode bercerita dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun melalui metode bercerita
di TK Santa Clara Maria Ides Lower. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas PTK dengan model kemis dan MC Tiger yang terdiri dari 2 siklus, perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian berjumlah 15 anak kelompok B, sedangkan objek penelitiannya adalah perkembangan bahasa. Pada siklus 1, anak mengikuti kegiatan bercerita menggunakan media gambar dan boneka tangan. Pada siklus 1, pembelajaran dilaksanakan dalam 2 pertemuan dan 1 tes akhir. Pertemuan pertama pada 1 Desember 2025 difokuskan pada pengenalan tokoh dan alur cerita menggunakan media boneka tangan. Pertemuan kedua pada 2 Desember 2025 bertujuan untuk mengulang kosakata baru dan melatih anak menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Pada akhir siklus dilakukan tes akhir untuk menilai kemampuan berbahasa anak, meliputi kemampuan menjawab pertanyaan, penggunaan kosakata baru, dan menceritakan kembali isi cerita. Hasilnya, sebagian anak masih malu dan belum mampu menyusun kalimat dengan runtuh. Berdasarkan refleksi tersebut, dilakukan perbaikan pada siklus 2 dengan menambahkan kegiatan bermain peran dan media topeng. Pada siklus 2, pembelajaran dilaksanakan dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama berfokus pada bermain peran tokoh cerita untuk melatih keberanian berbicara. Sedangkan pertemuan kedua melatih anak menceritakan kembali isi cerita secara runtut dan percaya diri. Di akhir siklus dilakukan tes akhir untuk menilai peningkatan kemampuan bahasa anak. Setelah tindakan perbaikan, hasilnya anak lebih berani, kosakata meningkat, dan kemampuan berbicara semakin meningkat. Pada akhir siklus 2, 86% anak telah mencapai indikator perkembangan bahasa, sehingga penelitian dinyatakan berhasil. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif berupa presentase ketuntasan dan analisis kualitatif dari hasil observasi dan dokumentasi. Demikian pemaparan singkat proposal penelitian ini. Semoga dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa anak usia dini. Terima kasih. Baik, sampai nanti kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Tariba. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul pengembangan. A. Latar belakang. Perkembangan dunia pendidikan mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam pemanfaatan media pembelajaran inovatif. Pendidikan anak usia dini merupakan dasar penting dalam pembentukan karakter, kemampuan intelektual, serta perkembangan kognitif anak. Pada rentang usia 4-5 tahun, anak berada pada tahap pra-operasional menurut teori perkembangan Piaget, di mana mereka mulai mampu memecahkan masalah sederhana, mengenal simbol, serta mengembangkan bahasa dan logika dasar melalui media manipulatif kegiatan konkret. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran papan pintar interaktif untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun. 2. Bagaimana tingkat kelayakan media papan pintar interaktif menurut ahli materi, ahli media, dan guru PAUD. 3. Bagaimana keefektifan media papan pintar interaktif dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun. C. Tujuan penelitian. 1.
mengembangkan media pembelajaran papan pintar interaktif yang menarik, aman, dan mudah digunakan di kelas PAUD. 2. Mengetahui tingkat kelayakan media berdasarkan penilaian ahli dan pengguna. 3. Mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun. Jenis dan metode penelitian. Metode ini menggunakan metode research and development dengan model Barth and Gall yang telah dimodifikasi menjadi 8 langkah utama. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi awal. Yang kedua, perencanaan produk. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Yang keempat, uji coba terbatas. Yang kelima, revisi produk awal. Yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, revisi akhir produk. Dan yang kedelapan, diseminasi hasil penelitian. Yang berikut subjek penelitian. Subjek penelitian adalah anak usia 4-5 tahun pada salah satu lembaga PAUD sebanyak 20 anak serta 2 guru kelas sebagai evaluator pengguna. Yang berikut instrumen pengumpulan data. Observasi angka ahli media dan ahli materi, lembar penilaian guru. Tes kemampuan kognitif anak, dokumentasi. Yang berikut teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif kualitatif terhadap komentar dan masukan pengguna. Yang kedua, analisis deskriptif kualitatif menggunakan presentase kelayakan untuk menemukan kategori kelayakan media. 3. Uji efektivitas melalui perbandingan nilai pretest dan post-test. Berikut prosedur pengembangan. Tahapan pelaksanaan penelitian digambarkan sebagai berikut. 1. Tahap studi pendahuluan. Observasi kebutuhan media dan wawancara guru. Yang kedua, perencanaan. Mendesain bentuk papan pintar, ukuran alat, bahan mekanik, serta konten kartu simbol. 3. Pengembangan produk. Membuat properti awal papan pintar dengan desain permainan susun angka, huruf, dan gambar. Yang keempat, validasi ahli. Penilaian oleh ahli materi PAUD dan ahli media pembelajaran. Yang kelima, revisi produk. Menyempurnakan produk sesuai masukan. Yang keenam, uji coba terbatas. Dilakukan pada 10 anak untuk melihat keterlibatan, kesulitan pengguna, dan daya tarik media. Yang ketujuh, revisi lanjutan. Perbaikan kartu dan instruksi permainan. Yang kedelapan, uji coba lapangan. Dilakukan pada 20 anak untuk melihat keefektifan media. Yang kesembilan, evaluasi hasil belajar.
analisis kemampuan kognitif sebelum dan sesudah menggunakan media. Yang ke-10, produk akhir. Papan pintar interaktif siap didiseminasi. Yang berikut jadwal penelitian dilaksanakan selama 4 bulan meliputi pengembangan, uji coba, revisi, dan penyusunan laporan. Penelitian pengembangan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam optimalisasi pembelajaran PAUD melalui media inovatif. Dengan adanya media papan pintar interaktif, anak dapat belajar secara aktif, menyenangkan, dan bermakna. Media ini tidak hanya memberikan pengalaman langsung melalui eksplorasi dan manipulasi, tetapi juga melatih kemampuan berpikir simbolis, logika dasar, serta kreativitas anak. Hasil akhir dari penelitian ini ditargetkan menjadi produk pembelajaran yang layak, efektif, dan dapat diimplementasikan secara luas di lembaga PAUD. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Emiliana Muemio. Di sini saya akan mempresentasikan proposal. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan judul Penerapan Metode Bercerita dalam Mengembangkan Kemampuan Berbicara Anak Usia Dini di TK Santo Gabriel Ngabeo. Latar belakang, perkembangan bahasa, khususnya kemampuan berbicara, merupakan aspek penting dalam pendidikan anak usia dini. Anak perlu dilatih untuk mengungkapkan ide, menceritakan pengalaman, dan berkomunikasi dengan orang lain. Observasi awal menunjukkan bahwa sebagian anak masih kesulitan dalam berbicara dengan lancar. Keterbatasan dalam kosakata serta kurang percaya diri. Kemampuan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Pada usia 4-6 tahun, anak seharusnya mampu mengungkapkan pendapat, menyusun kalimat sederhana, serta menceritakan kembali pengalaman. Namun, berdasarkan observasi awal di kelompok A PAUD, ditemukan bahwa sebagian anak masih kesulitan dalam berbicara, seperti mengucapkan kurang jelas, keterbatasan kosakata, kurang percaya diri, dan belum mampu menyusun kalimat secara utuh. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan metode bercerita pada anak usia dini? Yang kedua, bagaimana kemampuan berbicara anak sebelum diterapkannya metode bercerita? Yang ketiga, bagaimana kemampuan berbicara anak setelah diterapnya metode bercerita? Yang keempat, bagaimana perkembangan kemampuan berbicara anak selama proses penerapan metode bercerita? Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, mendeskripsikan penerapan metode bercerita dalam mengembangkan kemampuan berbicara anak usia dini. Yang kedua, tujuan khusus, mendeskripsikan langkah-langkah penerapan metode bercerita di kelas. Yang kedua, menggambarkan kemampuan berbicara anak sebelum menerapkan metode bercerita. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara awam kondisi pembelajaran, metode bercerita, serta perkembangan kemampuan berbicara anak. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek, anak usia 5-6 tahun kelompok B sebanyak 15 anak. Lokasi, TK Santo Gabriel Ngabeo, 7 laki-laki 8 perempuan. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian presentasi dari saya.